Selamat pagi, berkah dalam, saudari-saudari terkasih. Kita tidak membahas kitab suci bacaan hari ini, tetapi kita mau meneruskan permenungan kita mengenai doa yang sudah saya awali di episode 79 berkah dalam yang lalu. Ada banyak pertanyaan mengenai doa dari saudara-saudari yang terkasih kepada saya. Ada beberapa yang seringkali dilupakan oleh kita mengenai permintaan para murid kepada Tuhan Yesus mengenai doa. Kita bayangkan coba selama para murid bersama dengan Tuhan Yesus, mereka bercakap-cakap, mendapatkan tanggapan dari Allah, dari Tuhan Yesus sendiri, lalu juga mendapatkan juga perintah dari Tuhan Yesus untuk mereka kerjakan. Sebetulnya itu adalah sesuatu inti dari doa, yaitu percakapan dengan Allah. Nah, sekarang tapi para murid itu minta supaya diajari doa, karena dia iri dengan Tuhan Yesus yang pada waktu dia menyendiri mungkin, atau para murid menunggu Tuhan Yesus berdoa, betapa intimnya dia bisa berbicara dengan Bapa yang tidak kelihatan. Luar biasa. Ini yang membuat para murid iri dengan Tuhan Yesus, sehingga dia minta untuk diajari berdoa. Nah, kita pun juga ingin diajari untuk berdoa seperti para murid diajari. Nah, Tuhan Yesus sudah mendekatkan kita dengan Allah, dengan kita menyebut dengan Bapa. Berarti dengan sebutan Bapa itu sudah ada keintiman, tetapi ada permasalahan dalam doa kita. Sudah yakinkah pada saat Anda itu membuat demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus untuk berdoa, Anda punya keyakinan nggak kalau di depan Anda itu sudah ada Allah? Karena seringkali orang tidak yakin, pokoknya yang penting saya berdoa karena ini demi kewajiban, ini juga demi kebutuhan saya. Baik, kita bedakan. Kalau kewajiban berarti memang kita seolah-olah dipaksa untuk berdoa. Tapi kalau ini kebutuhan, nah, ini yang seringkali tanpa kita pikirkan lebih dalam. Biasanya kalau orang butuh itu baru berdoa, maka doa adalah kebutuhan. Tapi perlu diingat, doa itu adalah hak kita sebagai anak Allah. Karena sebagai anak Allah, maka kita bisa manggil Dia dengan sebutan Bapa. Jadi doa adalah hak kita sebagai anak Allah untuk berjumpa dengan Sang Bapa. Nah, maka perlu di situ ada keyakinan kalau kita berdoa, Allah ada di depan kita. Coba kalau kita bangun tidur lalu kita langsung membuat tanda salib demi nama Bapa, yang kita ingat Allah Bapa kita, ataukah mimpi semalam? Nah, seringkali itu yang malah justru mimpi semalam, seolah-olah doa itu pokoknya yang penting pagi saya harus berdoa kepada Tuhan, bangun tidur harus berdoa kepada Tuhan, diawali dengan doa. Tetapi kita mengabaikan kehadiran Tuhan di situ. Lalu coba kalau bayangkan kalau kita mau tidur, kita juga harus berdoa, tetapi kita lupa. Apakah kita dalam waktu misalnya mau tidur itu, kita berdoa itu, yang kita ingat ngantuk kita, ataukah Allah yang ada di depan kita? Karena kalau Allah yang ada di depan kita, maka kita pasti bisa fokus kepada Allah. Kita fokus. Kemarin kita mengulang dengan kita menyebut atau merumuskan doa dengan mulut, dengan rumusan kata-kata itu. Jadi kita fokus ke Allah. Tetapi kalau kita itu ingatnya dengan ngantuk, kalau itu mau menjelang tidur, berarti tampak bahwa doa itu hanya seolah-olah menjadi pengiring kita untuk bisa tidur. Ini permasalahan tersendiri. Jadi kita bisa melihat doa adalah hak. Kalau doa adalah hak, maka kita hendaknya bisa memperlihatkan kalau ini hak. Kalau saya punya masalah, misalnya saya mau menghadap Tuhan, tetapi perlu kita juga melihat, misalnya memeriksa diri dulu. Kalau kita berdoa, kita ingat pada saat kita punya masalah yang ada dalam pikiran kita maupun hati kita, Allah ataukah permasalahan yang ada. Kerap-kali yang ada adalah permasalahan yang ada, kita melupakan Allah. Maka kalau kita pada saat punya masalah dan permasalahan itu yang ada dalam pikiran kita dan hati kita, seolah-olah kita berdoa di depan permasalahan kita, bukan di depan Allah. Maka permasalahan itu tetap kita bawa kendati kita sudah berdoa. Jadi, maka kalau kita punya masalah,
beranjaklah hati kita dan pikiran kita menghadap hadirat Tuhan. Nanti kita akan menemukan titik terang di mana Tuhan membantu dengan Roh Kudus-Nya kita bisa menyelesaikan dan mengatasi permasalahan kehidupan kita. Ini adalah titik supaya kita bisa tahu bahwa fokus itu penting bagi kita. Nah, sekarang kalau kita merenungkan ini, kita bisa bertanya-tanya, puaskah Anda dengan doa kita hari ini? Ini perlu kita pertanyakan. Supaya apa? Supaya makin hari ada peningkatan kita untuk bisa intens dalam kita berdoa menghadap hadirat Tuhan. Dan yang kedua yang seringkali kita lupakan adalah doa. Seperti para murid tadi saya ngomongkan bahwa dia bercakap-cakap dengan Tuhan, mendapatkan tanggapan dari Tuhan. Nah sekarang kalau kita berdoa, lebih banyak mana yang berbicara, kita atau Tuhan? Kalau kita komunikasi harus dua arah, jadi bukan hanya satu arah. Kalau satu arah berarti kita banyak ngomong. Ibaratnya pembesar, pengusaha dengan anak buah itu lebih banyak bicara yang mana? Pengusahanya daripada anak buah. Orang tua dengan anak lebih banyak bicara mana? Orang tua kepada anak. Nah kalau kita dalam doa lebih banyak bicara yang mana? Allah yang berbicara atau kita? Nah kalau kita yang banyak berbicara, berarti apakah kita sudah memperlakukan Allah sebagai Allah kita? Apakah Bapa itu Allah kita? Bukan sekedar robot yang memenuhi keinginan dan kebutuhan kita. Nah saudara-saudari yang terkasih kasih Tuhan, itu sebetulnya yang harus kita renungkan dan harus kita sadari dalam setiap kita berdoa. Saya kira renungannya cukup sekian. Selamat pagi, berkah.